Assalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Fadla Walati Masyo Charlie dan rekan saya Muhammad Revani Akbar. Sebelum kami memulai presentasi kami, dimohon untuk para audiens mengawasi dan menjaga kesadaran masing-masing agar dapat mengikuti presentasi kami. Materi yang akan kita bawa kali ini adalah Bukan ilmu hitam, bukan ilmu putih, melainkan ilmu merah. ente, kadang-kadang ente. Bukan itu ya teman-teman. Materi yang akan kita bawa kali ini ialah siklus pendapatan penjualan dan penerimaan kas. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Jeng 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 jeng. Berikut ialah nama anggota kelompok 1. Tolong dibaca masing-masing ya. Siklus pendapatan adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Pertukaran informasi eksternal yang paling utama dari siklus ini adalah dengan pelanggan. Informasi mengenai aktivitas siklus pendapatan juga mengalir ke siklus akuntansi lainnya. Tujuan utama siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat pada saat yang tepat untuk harga yang sesuai. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen harus membuat keputusan-keputusan penting. 4 aktivitas dasar pada siklus pendapatan ialah yang pertama, entry pesanan penjualan, yang kedua, pengiriman, yang ketiga, penagihan, dan yang terakhir, penerimaan kas. Apaan tuh? Berikut adalah gambar diagram konteks siklus pendapatan. Siklus pendapatan saling berkaitan dengan siklus produksi dan siklus pengeluaran. Dalam hal komisi, siklus pendapatan juga berkesinambungan dengan siklus manajemen sumber daya manusia. Siklus pendapatan melakukan aktivitas penjualan dengan kurir dan pelanggan. Lalu dalam setoran dan laporan, siklus pendapatan bersinergi dengan bank. Dan dalam penjualan, siklus pendapatan berkolaborasi dengan sistem buku besar dan pelaporan. Apakah ada hambatan dalam siklus pendapatan? Tentu saja ada. Mau tahu? Simak presentasi berikut. Ancaman yang pertama adalah data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Kesalahan dalam data induk pelanggan dapat menyebabkan pengiriman barang ke lokasi yang salah, penundaan dalam pengumpulan pembayaran, atau menjual kepada pelanggan yang melebihi batas kreditnya. Ancaman umum kedua dalam siklus pendapatan adalah pengungkapan yang tidak sah terhadap informasi sensitif, seperti kebijakan penetapan harga atau informasi pribadi mengenai para pelanggan. Ancaman yang terakhir dalam siklus pendapatan adalah kekhawatiran akan kehilangan atau kehancuran data induk. Cara terbaik untuk menanggulangi resiko dari ancaman ini adalah menggunakan backup dan prosedur pemulihan bencana. Entry pesanan penjualan. Ada 4 langkah entry pesanan penjualan. Yang pertama, mengambil pesanan pelanggan. Data pesanan pelanggan dicatat dalam sebuah dokumen pesanan penjualan. Dokumen pesanan penjualan biasanya sebuah formulir elektronik yang ditampilkan dalam sebuah layar monitor komputer. Pesanan penjualan berisi informasi mengenai nomor barang, kuantitas, harga, dan syarat penjualan lainnya. Perusahaan semakin berusaha memanfaatkan TI atau teknologi informasi agar para pelanggan melakukan lebih banyak entry data sendiri. Salah satu cara untuk melakukannya adalah membuat para pelanggan melengkapi sebuah formulir dalam situs perusahaan tersebut. Cara lain bagi pelanggan adalah menggunakan Electronic Data Interchange atau EDA untuk mengirimkan pesanan secara elektronik dalam format yang kompatibel dengan sistem pemrosesan pesanan penjualan perusahaan. Yang kedua ialah persetujuan kredit.
Sebagian besar penjualan bisnis ke bisnis dibuat secara kredit. Untuk pelanggan yang sudah ada dengan sejarah pembayaran yang baik, pemeriksaan kredit formal bagi setiap penjualan biasanya tidak diperlukan. Sebaliknya, manajemen memberikan staf penjualan otorisasi umum untuk menyetujui pesanan dari para pelanggan dengan kinerja yang baik. Berarti mereka tanpa saldo melewati jatuh tempo dengan ketentuan bahwa penjualan tersebut tidak meningkatkan total saldo rekening pelanggan melampaui batas kreditnya. Batas kredit adalah saldo rekening maksimum yang diizinkan manajemen untuk seorang pelanggan berdasarkan sejarah kredit masa lalunya dan kemampuan untuk membayar. Yang ketiga ialah mengecek ketersediaan persediaan. Selain mengecek kredit seorang pelanggan, tenaga penjualan juga perlu menentukan apakah persediaan cukup tersedia untuk mengisi pesanan sehingga para pelanggan dapat mengetahui tanggal pengiriman yang diharapkan. Dokumen persediaan menunjukkan informasi yang biasanya tersedia untuk staf pesanan penjualan, yaitu kuantitas di tangan, kuantitas yang telah terikat ke pelanggan lain, dan kuantitas yang tersedia. Jika persediaan cukup tersedia untuk mengisi pesanan, maka pesanan penjualan tersebut terpenuhi dan kolom kuantitas yang tersedia dalam file persediaan untuk tiap-tiap barang yang dipesan mengurangi dengan jumlah yang dipesan. Departemen Pengiriman, Pengendalian Persediaan dan Penagihan kemudian diberitahu atas penjualan tersebut dan sebuah tanda terima akan dikirimkan ke pelanggan. Yang keempat yaitu merespon permintaan pelanggan. Terkadang permintaan ini terjadi sebelum pesanan dan sering terjadi setelah pesanan ditempatkan. Dalam kasus lain, respon terhadap permintaan pelanggan dengan segera dan akurat sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang sebuah perusahaan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan pelanggan. Layanan pelanggan sangat penting sehingga banyak perusahaan menggunakan paket perangkat lunak khusus disebut Sistem Manajemen Hubungan Pelanggan atau Customer Relationship Management System (CRM) untuk mendukung proses penting ini. Sistem CRM membantu organisasi menjelaskan informasi mengenai para pelanggan untuk memfasilitasi layanan yang lebih efisien dan lebih personal. Layanan pelanggan dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan menggunakan data seperti penjualan kumulatif selama beberapa periode waktu untuk mengidentifikasi pelanggan prioritas. Pengiriman atau shipping. 2 langkah pengiriman. Yang pertama, memilih dan mengepak pesanan. Mengambil dan mengepak pesanan. Langkah pertama dalam mengisi sebuah pesanan pelanggan melibatkan pengangkatan barang yang benar dari persediaan dan mengepaknya untuk pengiriman. Proses yang terjadi di dalam mengambil dan mengepak pesanan. Kartu pengambilan yang dibuat oleh proses entry pesanan penjualan akan memicu proses pengambilan dan pengepakan. Para pekerja gudang menggunakan kartu pengambilan untuk mengidentifikasi produk dan kuantitas dari setiap produk untuk mengeluarkannya dari persediaan. Para pekerja gudang mencatat kuantitas setiap barang yang benar-benar dipilih, baik dalam kartu pengambilan itu sendiri atau jika sebuah dokumen kertas yang digunakan atau dengan memasukkan data ke dalam sistem jika formulir elektronik yang digunakan. Persediaan tersebut kemudian ditransfer ke departemen pengiriman. Kemudian yang kedua, mengirim pesanan. Setelah dikeluarkan dari gudang, barang dikirimkan ke pelanggan. Departemen pengiriman seharusnya membandingkan perhitungan fisik persediaan dengan kuantitas yang diindikasikan dalam kartu pengambilan dan dengan kuantitas yang diindikasikan pada pesanan penjualan. Diskrepansi atau ketidakcocokan dapat timbul baik karena barang tidak disimpan dalam lokasi yang diindikasikan pada kartu pengambilan atau karena catatan persediaan perpetual yang tidak akurat. Dalam kasus seperti itu, Departemen Pengiriman perlu memulai back order atas barang-barang yang hilang dan memasukkan kuantitas yang dikirimkan dengan benar pada slip pengepakan. Penagihan atau billing. Penagihan yang akurat dan tepat waktu atas barang dagangan yang dikirimkan. Pemeliharaan piutang usaha berdasarkan faktur penjualan yang ada. Fungsi bagian piutang.
yang melapor kepada kontrolir menjalankan dua tugas utama, menggunakan informasi dalam faktur penjualan untuk mendebit rekening pelanggan dan berikutnya mengkredit rekening tersebut ketika pembayaran diterima. Metode faktur. Metode faktur terbuka. Metode untuk memelihara piutang yang mana pelanggan membayar berdasarkan setiap faktur. Kemudian, metode pembayaran gabungan atau metode saldo maju. Metode pemeliharaan piutang yang mana pelanggan biasanya membayar berdasarkan jumlah yang ditunjukkan dalam sebuah laporan bulanan, bukan berdasarkan tiap-tiap fakturnya. Pengiriman uang diterapkan terhadap total saldo rekening, bukan dengan faktur tertentu. Penerimaan kas atau cash collection. Salah satu metode mencakup pengiriman dua salinan faktur ke pelanggan dan meminta salinan satunya dikembalikan bersama dengan pembayarannya. Nota pengiriman uang tersebut kemudian diteruskan ke piutang dan pembayaran pelanggan benar-benar dikirim ke kasir. Sebuah solusi alternatif adalah dengan memiliki personil mailroom atau bagian surat untuk menyiapkan daftar pengiriman uang atau remittance list yang merupakan dokumen untuk mengidentifikasi nama dan jumlah dari semua pengiriman uang pelanggan dan mengirimkannya ke bagian piutang. Alternatif lainnya adalah memfotokopi semua pengiriman uang pelanggan dan mengirimkan salinan piutang sambil meneruskan pengiriman uang yang sebenarnya ke kasir sebagai setoran. Tujuan dan fungsi penerimaan kas. Tujuan utama dari fungsi penerimaan kas adalah untuk mengamankan pengiriman uang pelanggan. Prosedur pengendalian khusus harus dipergunakan karena kas sangat mudah untuk dicuri. Pemisahan tugas adalah prosedur pengendalian paling efektif untuk mengurangi risiko atas pencurian tersebut. Para pegawai yang memiliki akses fisik terhadap kas seharusnya tidak memiliki tanggung jawab untuk mencatat atau mengotorisasi segala transaksi yang melibatkan penerimaan ini. Kesimpulan dari kami, berdasarkan pembahasan di atas, kami dapat menarik kesimpulan bahwa proses penerimaan kas akan ditangani oleh kasir yang mana akan bertanggung jawab dalam penerimaan maupun penyetoran kas pelanggan pada bank, serta akan dicatat dan juga dibuat bukti penerimaan kas. Penagihan piutang usaha akan lebih terkendali bila adanya faktur penjualan yang mana berisi tanggal jatuh temponya pembayaran. Kemudian selain itu, pelanggan harus diberitahukan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran seminggu sebelumnya. Sekian presentasi dari kami. Semoga presentasi kami menjadi kenangan di masa yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadla dan Repan sejak masa diploma sudah kompak bersama. Oi, oi.